Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala tuqata syartan liqabulil a'mal wa faddalana bihaqiqatin taqwa wal iman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa ma kana minal musyrikin. Hadirin wal hadiran, bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa jemaah sekalian, di subuh hari ini kita telah memasuki Ramadan yang ke-18. Artinya sudah beberapa hari kita lewati dengan ibadah. Di siang hari kita berpuasa disertai dengan bacaan Al-Quran kita, sedekah kita. Di malam hari kita melaksanakan salat tarawih, witir, bahkan ada yang melanjutkannya dengan qiyamul lail. Tentunya kita berharap seluruh amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulama membagi 3 bagian di bulan suci Ramadan ini. 1 sampai 10 itu kita diuji atau kita di training tentang fisik kita. Mampukah kita? Dan alhamdulillah di Ramadan yang ke-18 ini, artinya fisik kita ini sudah mampu menahan rasa lapar, rasa haus. Karena di luar Ramadan, sebelum masuk Ramadan, di siang hari masih bisa kita makan, masih bisa kita minum. Tapi hadirnya Ramadan ini, maka di awal Ramadan sampai 10 itu yang diuji adalah fisik kita. Kemudian 11 sampai 20, apanya lagi yang diuji? Bukan lagi sebatas perut kita. Sekarang perut ini sudah terbiasa nih, sudah beradaptasi. Apanya yang diuji lagi? Yang diuji adalah bagaimana penyakit-penyakit hati kita. Fisik kita ini apakah sudah mampu kita puasakan? Jangan sampai kita hanya mampu mempuasakan perut kita, tapi mata tidak, telinga tidak. Dan nanti di akhir Ramadan yang diuji adalah iman ta. Makanya di akhir Ramadan perintah i'tikaf malam Lailatul Qadar, bagaimana kita bisa meningkatkan kualitas iman kita kepada Allah dan kita mampu meraih tujuan puasa, yaitu orang yang bertakwa. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Insyaallah jamaah sekalian rahmati Allah, pada subuh kali ini kita akan membahas tentang akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana sih itu akhlak? Apakah kalau akhlaknya orang itu hari ini baik, besok tidak baik lagi? Batu-batuan yang Nabi bilang orang. Ada tuh orang pura-pura baik. Kira-kira nih apakah akhlak yang baik atau tidak? Akhlak itu adalah merupakan tabiat, kebiasaan orang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau kita mau tahu akhlaknya, karena huluku Al-Qur'an. Akhlak Rasulullah itu adalah Al-Qur'an. Dan di ayat yang lain, dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada uswah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dalam diri Rasulullah itu terdapat uswah. Apa itu uswah? Teladan, contoh, figur, model yang bisa kita tiru sebagai umatnya agar nanti kelak kita mendapatkan syafaat. Apa saja akhlak Rasulullah yang bisa kita teladani, yang bisa kita tiru, sehingga di dunia ini kita mampu meraih sa'idun, kita mampu meraih kebahagiaan, apalagi nanti di akhirat. Karena sungguh beruntunglah seseorang ini, kata Imam Al-Ghazali, kalau kita bisa meraih kebahagiaan di dunia, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Di dunia kita miliki segalanya, di akhirat juga seperti itu. Makanya mari kita menanamkan akhlak-akhlak yang bisa kita tiru dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apapun profesi kita itu semua terdapat dalam diri Rasulullah.
Kalau misalnya jamaah sekalian, kata pedagang ki, pedagang, pebisnis, pengusaha, Rasulullah adalah pedagang yang jujur. Guru ki, dosen ki, ustadz ki, Rasulullah juga mengajar. Tentara ki, polisi ki, Rasulullah adalah panglima. Sehingga uswatun hasan, suri teladan yang bagus kita contoh. Nah, apa akhlak Rasulullah? Yang pertama yang saya ingin bahas pada subuh kali ini, Rasulullah itu sangat cinta kepada Allah dan cinta juga kepada kita, kepada umatnya. Sanak nangaita. Apa buktinya? Dalam sebuah kisah, dalam sebuah peristiwa, Rasulullah ditawari oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rasul, mau ki jadi orang paling kaya? Mau ki memiliki kekayaan seperti gunung Jabal Uhud?" Tapi apa kata Rasulullah? Apakah menerimanya? Bahkan dalam kisah ini dikatakan, "Warawadatul jibal bi an takuna lahu zahaba. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Apa yang engkau inginkan ya Rasulullah? Apakah Rasulullah ketika ditawarkan emas seperti gunung Jabal Uhud langsung mengiyakan? Tidak. Dia mengatakan, "Idzan yara la arda wahidun min ummati finnar." Kalau begitu ya Allah, la arda, tidak relakah kalau saya mendengarkan satu saja umatku masuk neraka? Ini bukti kecintaan Rasulullah kepada kita, kepada umatnya. Kemudian ketika di akhir hayat Rasulullah, yang disebutkan bukan istri-istrinya atau istri-istri yang terdekatnya, tapi yang disebut adalah langsung umatnya. Ummati, bagaimana kepada umatku ketika saya tinggalkan mereka? Apakah mereka mampu menaati perintah Allah? Apakah mereka mampu menaati perintah saya atau sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Oleh karena itu, Rasulullah kita tahu bahwa dia cinta kepada kita. Kita sebagai umatnya tentunya harus juga menyenangkan cinta kita kepada Allah. Begitu pula kepada Rasulullah. Bagaimana caranya? Cara yang paling utama adalah ketika kita mendengarkan panggilan Allah, azan dikumandangkan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau kita cinta kepada Allah, kita cinta kepada Rasulullah, apapun kesibukan kita, asyhadu an la ilaha illallah. Ketika kita bersyahadat kepada Allah, apapun kesibukan kita, urusan kita, pekerjaan kita, kita tinggalkan. Kita penuhi panggilan Allah. Hayya 'alas salam. Kita tunaikan salat jamaah. Karena ini adalah amalan yang sangat utama. Oleh karena itu, kalau kita betul-betul mencintai Allah, mencintai Rasulullah, maka mari kita melaksanakan segala apa yang diperintahkannya, terutama sembahyang. Karena ini sembahyang, Pak, Bu, amalan yang pertama dihisab. Mana baji ki puasata, mana baji ki sadakata, mana pori bacaan Quran tak pernah sembahyang tak bolong-bolongnya, maka sama saja tidak ada hasilnya. Sebagaimana Rasulullah mengatakan, awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-shalah. Amalan yang pertama dihisab di yaumul qiyamah adalah sembahyang. Sembahyang 5 waktu. Fa in saluhat punna baji ki sembahyang, maka sedekah, haji, umrah, bacaan Quran tak baik juga. Tapi punna pandra ki, ia pernah sembahyang punna lusa ki nyawanya, lagi gelisah pisang hati kita. Atau kita salat awal Ramadan pi, atau Jumat pi, atau lapasat pi tauba, kita harus sholat 5 waktu, membuktikan bahwa kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian selain cinta, Rasulullah itu yang bisa kita tiru adalah memiliki sifat sabar dan syukur yang sangat luar biasa. Kita lihat kesabaran Rasulullah. Ketika Rasulullah berdakwah ke Taif, Rasulullah itu bukan disambut, tapi disambit ke jamaah sekalian. Dilempari batu, dicaci, dihina. Tapi apakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah? Tidak, Rasulullah bersabar. Bahkan Allah mengatakan, "Ya Rasul, apakah engkau ingin saya hancurkan mereka semua?" Tapi apa kata Rasulullah? "Allahumma hdi fa innahum la ya'lamun." Ya Allah, berikanlah hidayah, sare papi jojo, berikanlah hidayah kepada kaumku, karena mereka fa innahum la ya'lamun, karena sesungguhnya mereka tidak tahu apa-apa. Ini kesabaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini yang bisa kita tiru. Di zaman sekarang sedikit-sedikit ya, baru tidak masuk gaji 1 bulan mengeluh maki. Baru mungkin tidak mengalir ki air 1 bulan, apalagi kemarin kita diuji dengan air, listrik.
Bagaimana kita menanamkan kesabaran dalam diri kita? Karena kita yakin dan percaya, innallaha ma'as sabirin. Sungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Kemudian yang kedua adalah syukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Bersyukur ki. Kalau bersyukur ki, Allah akan tambah. Yang juga bapak-bapak dibilang ki, bersyukur selama ini dengan istriku, tapi kenapa Allah tidak tambah lagi istri? Tidak, bukan begitu maksudnya. La in syakartum, kalau kita mensyukur nikmat Allah, maka Allah akan menambahnya. Tapi kalau purukit nikmat sedikit-sedikit mengeluh ki, apa nih? Quran nasa dengan mudah lah kah? Quran nasa income kah pemasukan kah? Inna azabi, sungguh asapku sangat pedis, sangat pedih. Oleh karena itu jamaah sekalian, tanamkan syukur dalam diri kita. Rasulullah sudah dijamin masuk surga jamaah sekalian. Aisyah melihat Rasulullah, ya Rasul, kenapa masih salat ki? Bengkak-bengkak muka kita, padahal sudah dijamin masih surga. Afala uhibbu an akuna abdan syakura. Tidakkah engkau suka? Apakah saya tidak suka kalau saya dikatakan sebagai hamba yang bersyukur walaupun dijaminkan, dijamin masuk surga, tapi salat tahajudnya, ibadahnya sampai bengkak kakinya, kita sebagai umatnya, apakah sudah ada jaminan bagi kita untuk masuk surga? Belum ada jaminan. Oleh karena itu, dengan hadirnya Ramadan ini, saatnya kita menanamkan ibadah yang maksimal agar tujuan berpuasa itu kita dapatkan, itu orang bertakwa. Imam Syauti mengatakan, kita tidak akan mampu mendapatkan gelar orang bertakwa di bulan berkah ini. Makanya di situ ada kata la'alla, agar supaya tujuan tattaqu. Kalau kita tidak ikhtiar, ya sekedar puasa saja, sambayannya tidak maksimal, bacaan Qur'annya tidak maksimal, interaksi Al-Qur'annya tidak maksimal, sedekahnya tidak maksimal, maka banyak orang berpuasa tidak mendapatkan gelar orang bertakwa. Dan takwa ini dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 13, orang yang paling mulia di antara kita adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sungguh orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang memiliki ketakwaan. Hadirin sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berikutnya, akhlak Rasulullah itu tidak mudah marah. Tidak mudah marah. Makanya ada hadisnya, bukanlah orang yang paling kuat itu yang paling besar ototnya, tapi orang yang paling kuat adalah mereka yang mampu menahan amarahnya. Diuji ki tidak langsung marah. Bahkan dalam hadis arba'in dikatakan la taqda faradda damirar qala la taqda. Jangkit marah, diulang jangkit marah. Ini bahayanya kalau marah ki. Kalau marah ki, sesuatu yang mungkin tidak harus rusak, karena marah rusak, tidak terkontrol emosi kita. Makanya Rasulullah sangat menekankan jangkit mudah marah. Rasulullah adalah merupakan contoh bagi kita agar kita bisa menanamkan sifat sabar dan jangkit mudah terpancing dengan emosi kita. Ada berita-berita hoax, langsung kita terbawa emosi. Nah, di bulan suci Ramadan ini, ya, yang diuji bukan hanya menahan rasa lapar, rasa dahaga, tapi menahan diri kita ini dari pandangan dari hati kita, jangan sampai mudah kita terpancing. Karena banyak orang berpuasa yang didapatkan hanya cipuruji, naturere, lapar dengan haus, tidak mendapatkan pahala puasa. Oleh karena itu, di bulan yang penuh berkah, di bulan latihan ini, di bulan training ini, selain kita memantapkan ibadah kita, kita juga belajar menahan amarah kita. Karena ini adalah akhlak Rasulullah. Rasulullah tidak begitu mudah marah, bisa menahan emosinya. Dan yang terakhir jamaah sekalian, Rasulullah itu malu berbuat keburukan, malu berbuat kejahatan. Karena kita meyakini min husni Islam mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Sebaik-baik keislaman seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak berfaedah, yang tidak bermanfaat dalam dirinya. Kalau misalnya di bulan Ramadan ini yang dikerjakan hanya nonton terus, baca Al-Qur'annya ditinggalkan, sehingga membuatnya lupa. Nah, ini yang bahaya juga seperti ini. Kalau misalnya kita keasyikan dengan tontonan kita, padahal ini Ramadan adalah bulan yang dimana kita harus memperbanyak ibadah. Apalagi kalau misalnya kita nonton
TikTok kita yang joget-joget mungkin yang merusak keimanan kita, yang menggoyangkan keimanan kita dan lain-lain sebagainya. Nah, oleh karena itu, marilah kita untuk memperbanyak ibadah kita lakukan ibadah sebaik-baik mungkin, karena kita yakini dan percaya kelak di yaumul hisab kita harus memiliki sebuah tirakat kebaikan yang bisa kita andalkan untuk berjumpa dengan Allah. Apakah lewat sholat tak jamaah sekalian, apakah lewat puasa tak, haji tak, bacaan Quran tak, intinya ada ibadah yang bisa kita andalkan. Jangan sampai kelak ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala atau di yaumul hisab barulah kita menyesal. Kita menyesal, kenapa tidak dari dulu saya beribadah? Kenapa tidak dari dulu saya memiliki akhlak atau meniru akhlak Rasulullah? Sebagaimana tadi dalam surat As-Sajdah digambarkan, ini ada hamba, mereka baru percaya, mereka baru mendengar, baru melihat, Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salih. Ya Allah, kami telah mendengar ya Allah, kami telah melihat ya Allah, farji'na, terdapat fi'il amar. Mereka memohon kepada Allah, ya Allah poteranga, palisuka, kembalikan saya ya Allah. Na'mal, fi'il mudari, mereka berjanji untuk melakukan amal saleh. Oleh karena itu, marilah jamaah sekalian, di Ramadan yang ke-18 ini kita maksimalkan ibadah kita, bacaan Quran kita, puasa kita, dan sedekah kita. Insya Allah kita akan dikelompokkan, yaitu ulaika humul muflihun. Baiklah jemaah sekalian, di akhir ceramah kita atau tausiah kita pada subuh hari ini, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi hari ini bertepatan dengan Sayyidul Ayyam atau hari Jumat dan Sayyidul Syuhur di bulan yang penuh keberkahan. Semoga doa kita, harapan kita, keinginan kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultani. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah, ya Tuhan kami, Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Ghafur ya Allah. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang disengaja ataupun tidak disengaja ya Allah. Dosa kami tahun lalu ya Allah, dosa kami tahun ini ya Allah. Ampuni ya Allah ya Karim. Ya Allah, jangan Engkau cabut nyawa kami dalam keadaan kami bermaksiat ya Allah. Jangan cabut nyawa kami dalam keadaan kami jauh denganmu ya Allah ya Rabb. Tapi kami mohon ya Allah, ambillah nyawa kami, cabutlah nyawa kami dalam keadaan kami beribadah ya Allah, sehingga kita kembali kepada Engkau ya Allah dalam keadaan husnul khatimah ya Allah. Allahumma Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tahashwana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, terimalah segala amalan-amalan ibadah kami ya Allah, puasa kami, salat kami, rukuk kami ya Allah, agar kelak kami dikelompokkan orang-orang yang beruntung ya Allah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabati ad-dain wa qahri rijal. Ya Allah, kami yang di masjid ini yang memiliki kekurangan ya Allah, rasa takut, rasa sedih ya Allah, kuatkanlah iman kami ya Allah, kuatkanlah hati kami ya Allah. Kalau di antara kami ada yang memiliki hutang ya Allah, berikanlah rezeki yang cukup ya Allah, agar kami mampu melunasi utang-utang kami ya Allah. Engkau Maha Pemberi rezeki ya Allah. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Jadikanlah kami suami yang bisa bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah kami istri yang soleh ya Allah, yang mampu taat kepada suami kami, yang mampu mendidik anak kami ya Allah.
Ya Allah, sayangilah anak-anak kami ya Allah. Dan kami doakan kedua orang tua kami yang telah mendahulukan kami ya Allah. Lapangkan kubur mereka ya Allah. Orang tua kami yang masih hidup ya Allah, berikanlah keberkahan kepada mereka ya Allah. Rabbi habli minas salihin. Rabbi auzini an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Di subuh hari ini ya Allah, kami yang belum mendapatkan jodoh kami ya Allah, temukan jodoh kami ya Allah. Yang belum mendapatkan keturunan, berikan kami keturunan ya Allah ya Karim. Engkau Maha Rahman, Engkau Maha Rahim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sekian, terima kasih jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.